Awak orang Padang jadi kalkulator, tanpa kalkulator pun bisa cepat. Namanya juga Padang, Nah. pandai dagang. Kalau menghitung cepat kalau orang, orang Padang. 5.000 per 20 menit. 1 menitnya 250. Iya. Berarti 1 detiknya sekitar 4 roket 4 roket per detik. 4 kali 60 kan 250 kan? Ya, 250. Jadi 1 detik tik 4 hus. Jadi nggak mampu lagi. Itu nanti Israel akan mengembangkan lagi. Dan Israel akan Ya. minta orang Padang untuk sebagai konsultan. menghitung berapa Harus rangkaian itu. Ya. Mungkin bisa diperbanyak oleh mereka. Gajah saja yang begitu besar dikeroyok semut pun kelabakan. Hebat Amas ini ya. Iya. Jadi itu Mantan jenderal Israel, tapi dia pengamat pertahanan Israel, planner, itu mengatakan bahwa roket Hamas yang namanya Qassam, yang roket jarak pendek, itu sangat akurat. dari kepadatan tembakan itu 4 rudal roket per detik. Kenapa nggak ada yang nyasar ke Yerusalem? Nah, Teladan Nusantara. Sahabat Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Kembali hari ini kita bertemu dengan seorang narasumber yang tidak asing lagi dan selalu setia menemani kita dan memberikan semacam pencerahan lah dalam hal apapun. Nanti kita tanyakan topik apa hari ini yang akan dibawakan oleh narasumber. Kita sapa dulu ya. Beliau adalah Mayor Jenderal TNI Agus Arif Padilah. Selamat datang, Pak Agus. Assalamualaikum. Salam sehat udah. Selamat datang ya. Ketemu lagi kita. Ini kita udah ketiga kalinya sini ya. Iya. Membahas apa saja ya? Dari mulai cerita ideologi, Ya, kemudian sampai kita cerita sejarah, ya, kemudian sampai sejarah Yahudi, ya, perang Israel, sampai Ya, kita melaksanakan apa? Mengupas tentang masalah apa itu Israel, apa itu Yahudi, dan apa itu Zionis. sekarang kita jumpa lagi, mungkin sahabat beliau akan sampaikan topik lain. Tentu yang masih hangat lah di dunia. Ini kita hari ini kira-kira apa nih Pak Arif yang perlu diperdengarkan nih kepada sahabat Pojok Tentara? Menurut saya udah. Ini kalau udah setuju nih ya. Ya. Sekarang ini akibat boleh katakan kegagalan resolusi dari PBB, terutama dari Dewan Keamanan PBB yang bersidang untuk menghentikan perang Hamas Israel dengan gencatan senjata yang berkelanjutan atau diperpanjang, ternyata gagal. Yang menggagalkan? Yang menggagalkan Amerika Serikat. Semuanya voting setuju, tapi Amerika Serikat tidak setuju, dan 1 abstain, yaitu Inggris. Hak veto dia ya? Ya. Dengan demikian, perang Israel-Palestina, dalam hal ini Hamas, terus berlanjut. Dan semakin menjadi pembicaraan hangat. Karena masing-masing menampilkan sesuatu hal yang baru. Yang baru ya? Luar biasa. Mas Agus. Tapi saran kami, kita bicarakan tentang masalah fenomena perang yang dari mulai tanggal 7 Oktober sampai ke kini ya. Ya, mungkin ada bumbu-bumbunya yang terkait dengan itu menyangkut masa lalu, itu hanya sekedar bumbu-bumbunya saja. Tapi kita fokusnya, kita kulik tentang perang Arab Israel, dalam hal ini Hamas melawan Israel pada saat dimulainya tanggal 7 Oktober sampai sekarang. Oke. Berarti viewer, kita berbicara tentang kekuatan dan perkuatan kedua belah pihak. Atau kalau kita sebut dengan perbandingan daya tempur relatif dalam perspektif taktik dan strategi militer ya. Mungkin begitu. Tapi kita ini bingung sebetulnya nih, Mas Agus. Perang itu selalu ada bentuk. Didahului dengan deklar ya. Ada yang menyerang, ada yang bertahan. Kalau ini nggak tentu nih ya, siapa yang bertahan, siapa yang menyerang. Kadang-kadang dua-dua menyerang, kadang-kadang dua-dua bertahan. Kadang-kadang konvensional berubah menjadi gerilya.
Ini bentuknya seperti apa nanti mungkin bisa Mas Agus jelaskan ya kepada sahabat wajah tentara. Tapi dari semua peperangan ini, tentu permainan teknologi di depannya. Oh, pasti. Kita sebutlah kekuatan utama, tadi kita sudah singgung, kekuatan dan perkuatan utama yang dimiliki Israel adalah Iron Dome. Itu yang sering kita dengar, Iron Dome, Iron Dome. Apa ini Iron Dome? Kalau bahasa Inggrisnya ya kubah besi ya. Iya. Tapi apa itu Iron Dome itu apa dan di mana digunakan, kapan dia dikembangkan, tujuannya apa nanti mungkin bisa dijelaskan. Iya. Mudah-mudahan kita dapat lesson learn dari peperangan ini ya. Iya. Nah, sekarang kita mulai dari pertanyaan. Bisa Mas Agus ceritakan itu? Nah, sebetulnya kekuatan Israel dalam mempertahankan wilayahnya adalah hanutnya ya, pertahanan udara melalui Iron Dome. Apa itu? Oke, sebelum saya mengulik tentang apa itu Iron Dome dulu, saya akan menyampaikan bahwa perang ini boleh dikatakan adalah perang multidimensi. Multidimensi. Karena ternyata tidak hanya perang panas yang berbenturan antar kombatan dengan kombatan, tetapi ternyata di situ ada perang media. Ada perang panasnya juga. Elektronika. Perang elektronika. Kemudian ada perang, boleh katakan diplomasi. Perang diplomasi. Dengan demikian, perang ini jangan hanya kita lihat perang dari mulai tanggal 7 yang dimulai oleh peluncuran roket-roket oleh Hamas dari jalur Gaza. Kita nggak memulai dari situ. Karena perang ini harus kita lihat dari mulai perang pertama kali antara Arab Israel pada tahun 48. Dikarenakan berdirinya negara Israel dengan digawangi oleh para Zionis ini untuk memproklamirkan negara Israel, ya negara di Palestina, di tanah Palestina tadinya sebetulnya, yang dia beri nama Israel tahun 48. Sehingga dari situ beruntut terus terjadi peperangan. Dari mulai perang tahun 48, Arab Israel, kemudian krisis-krisis Suez, dan krisis yang melibatkan Israel juga. Kemudian ada perang 6 hari yang akhirnya memperlebar wilayah Israel. Kemudian perang sampailah kita pada periode ini. Perang Yom Kippur. Kemudian perang terus yang akhirnya perang-perang sampai kemudian negara-negara Arab tetangga-tetangga Israel pada berdamai dengan Israel, menandatangani, tapi ternyata Palestina tidak surut perjuangannya. Berpindah-pindah dari mulai ke Yordan diusir, kemudian ke Lebanon sampai perang saudara Lebanon terusir juga, pindah ke Tunisia, dibom juga di Tunisia oleh Angkatan Udara IDF, yaitu IAF, Israel Air Forces. Terus sampai kemudian muncul dua faksi, boleh katakan itu, di perjuangan Palestina. Yang pertama faksi Hamas dan Fatah yang merupakan kelanjutan dari Palestine Liberation Organization, yaitu organisasi pembebasan Palestina. Dan hal ini terjadi gesekan, dan Hamas di jalur Gaza memperoleh kepercayaan masyarakat karena dia menang dari pemilu di situ. Dari situlah terjadi perang saudara dengan Fatah, akhirnya Fatah hengkang dari jalur Gaza. Praktis jalur Gaza dikuasai oleh Hamas. Dari sejak itulah terjadi serangan terus-menerus, baik oleh Israel mengebom jalur Gaza maupun oleh Hamas yang menyerang Israel menggunakan roket-roket yang semakin hari semakin canggih, boleh dikatakan seperti itu. Dari mulai roket yang sederhana sampai roket-roket yang semakin canggih dan semakin akurat. Ini yang menjadi fenomena. Sehingga perang Arab Israel, dalam hal ini perang Israel dengan Hamas Palestina, itu tidak dimulai tanggal 7 Oktober. Itu boleh katakan bentrokan yang terkini. Keren isu dalam perang ini. Tapi sebelumnya sudah mereka dalam kondisi perang. Ini yang berkelanjutan. Akhirnya perang inilah di era globalisasi ini, di era disruption teknologi informasi ini, akhirnya menjadi multidimensi. Sebetulnya serangan dari Hamas ini dilaksanakan secara gerilya. Boleh katakan ini perang antara David melawan Goliat, antara Daud melawan Jalut, gitu. Asimetris lah.
perang asimetris. Ya. Akhirnya dimensi-dimensi yang lain mengikuti, seperti media. Sekarang bagaimana untuk memperoleh media, memenangkan pertempuran di media? Karena Israel ternyata kedodoran di situ. Ya. Kemudian perang diplomasi. Ya. Karena apa? Yang dulu negara-negara boleh katakan praktis 100% pro Israel, ternyata warga negaranya banyak sekali sekarang yang anti Israel, Ya. anti Zionisme. Kemudian perang diplomasi juga dilancarkan oleh Israel. Israel dengan kemampuannya dia menekan kelompok Fatah yang berada di timur Sungai Yordan, kan dia di bagian timur Sungai Yordan kan? Ya. Bukan di bagian barat, tepi barat Sungai Yordan. Salah. Kalau tepi timur masuk Yordania itu. Tepi barat Sungai Yordan. Karena apa? Fatah ini bahkan gajinya segala macam pejabat-pejabat Fatah itu yang ngatur Israel itu. Karena yang menggajikan dari PBB. Ya. Tapi itu yang mengatur Israel, boleh katakan. Jadi kalau disabot oleh Israel, bisa nggak gajian juga tuh Fatah ini. Dengan demikian, Israel menggunakan tekanan-tekanan diplomatisnya dia supaya Fatah ikut menghantam Hamas untuk memenangkan perang diplomasi. Ini yang saya sampaikan bahwa perang di sini adalah perang multidimensi. Oke, lanjut. Apa yang kita bisa lihat kita start dari 7 Oktober itulah ya. Sampai dengan detik ini. Ya. Perang terus berlanjut. Kita melihat sebetulnya dalam perspektif taktik dan strategi militer lah. Apa yang kita bisa lihat di situ? Oke. Ini negara kedua ini sedang menggunakan taktik apa ini dalam perang ini? Coba, silakan. Jadi begini, kita mulai pada tahun 2011. Oke. Dan dimulai 2006. Ya. 2006, setelah adanya perang saudara Lebanon, akhirnya kekuatan-kekuatan di Lebanon seperti kekuatan Syiah, kekuatan Sunni, kekuatan Kristen Maronit sudah tercapai kesepakatan. Yang tadinya kekuatan Syiah itu kecil, hanya boleh menguasai ketua DPR saja dia, tapi akhirnya mempunyai sayap militer yang luar biasa, yang dinamakan Hizbullah. Ini pasti karena bantuan Suriah maupun bantuan Iran, karena sama-sama bermazhab Syiah atau Syi'i. Tahun 2006 terjadi perang roket di perbatasan utara Israel melawan Hizbullah. Terjadi perang Israel. Dan banyak wilayah Israel yang kena serangan roket Hizbullah dan banyak menimbulkan korban. Hancur maupun korban jiwa. Pengalaman 2006, tahun 2011, Israel membuat suatu sistem pertahanan roket, pertahanan udara, terutama menghadapi roket-roket, dengan membuat sistem pertahanan yang dinamakan Iron Dome. Iron Dome. Iron Dome. Yang bahasa harfiahnya iron besi, dome itu kan kubah, jadi kubah besi. Jadi seolah-olah itu negara Israel dilapisi kubah besi yang tidak bisa ditembus oleh peluru manapun juga. Nah, kira-kira harfiahnya seperti itu. Seperti itulah gambaran. Apa sistemnya Iron Dome? Sebelum saya sampaikan Iron Dome ini, ada 4 lapis pertahanan udara Israel. Yang pertama adalah Iron Dome, kemudian David Sling. David Sling itu ketapel David. Pada saat Raja Daud sebelum jadi raja berhasil membunuh Goliat, atau David membunuh Goliat, dia menggunakan ketapelnya. Jadi sebenarnya hanya istilah nama. Nah, karena itu kan sangat fenomenal di mata orang-orang Israel, keturunan Yakub, sehingga kemenangan Daud melawan Goliat ini, atau Jalut, karena kemenangan David melawan Goliat ini menjadi kebanggaan orang Israel. Dan digunakanlah senjatanya David menjadi nama suatu sistem pertahanan udara yang dinamakan ketapel David atau David Sling. Itu lapis kedua. Lapis ketiganya adalah Arrow 2. Arrow 2 itu panah kedua. Nanti akan kita terangkan satu persatu. Kemudian yang keempat adalah Arrow 3. Itu lapisan yang keempat. Setelah Iron Dome, David Sling, Arrow 2, dan Arrow 3. Nama-nama itu sebetulnya hanya untuk membangkitkan semangat perang mereka. Betul. Dan ternyata di keadaan sebetulnya memang senjata itu mirip seperti itu.
Dia bisa memayungi. wilayah udara Israel dari serangan apapun juga. Nah, Mas, Cina pun nggak mau kalah. Ada Iya. juga namanya itu. Apa itu? Senjata hanut mereka itu. iya. Giant Bow. Yang pernah dipakai dulu latihan. Iya. Itu untuk menembak drone. Oh, untuk nembak drone. Jadi busur raksasa kan. Wah. Artinya kalau sudah busur raksasa, Ditembak kan? tembakan itu semua benda itu pasti kena. Kena Yang betul. Benda apa saja oleh Giant Bow kena. kena. Betul. Giant bow kan? Makanya dia sebut Giant Bow. Giant, jadi bau raksasa. Ya, Jadi busur raksasa. Busur raksasa. Jadi begitu sebetulnya nama-nama Ya, senjata untuk ini. membangkitkan lah ya. Membangkitkan militansi mereka. Ya. Oke, lanjut Mas. Oke. Jadi, dan ada 5 sistem pertahanan udara yang canggih. Ya. Dari yang mengisi dari sistem pelapisan pertahanan tadi. Israel. Yang ada 4. Nah, Israel Ya. kan ada 4 lapis pertahanan udara. Tapi ada 5 sistem pertahanan udara yang canggih di situ. Ya. Pertama, Iron Dome. Ya. Kemudian David Sling. Kemudian Arrow 2. Spider. Oh, Spider ya. Oke. Kemudian drone apa? Yang namanya drone dome. Drone. Drone dome. Dome itu kubah drone. Nah, ini Jadi suatu artinya- moduler untuk anti drone. Iya, iya. Jadi drone itu membentuk kubah. Supaya bukan. Ya, ya, ya. Dia kubah pertahanan udara untuk anti drone. Anti drone. Anti drone ya. Iya, modul anti drone. Iya, Nah, iya. kemudian yang terakhir adalah sistem pertahanan udara yang canggih namanya Skyraptor. Skyraptor. Jadi Apa itu? interceptor Oh. menyegat di udara. Iya, iya, Nah, iya, iya, iya. Ya. Jadi ada Iya. ada 5 sistem artinya pertahanan udara yang canggih. senjata musuh belum nyampe udah meledak ya. Ya. Oke. Dan itu kalau Sky ini menggunakan senjata-senjata yang di luar angkasa. Jadi untuk mengantisipasi serangan roket jarak jauh yang berada di exoatmosfer. Jadi di luar atmosfer. Ya. Dia sudah mempunyai sistem pertahanan udara untuk menghadapi roket yang berangkatnya dan bergerak trayektorinya itu exoatmosfer. Jadi di atas atmosfer. Coba boleh dikatakan ini super canggih lah. Super canggih. Hanut mereka ini. Ah. Luar biasa. Jadi Lanjut. ini yang menjadi andalan mereka. Kemudian Sejak tahun 2006. sejak 2011. 2011 ya. 2006 itu dia pengalaman perang dengan Hizbullah 2006. Dia tembus. Dia tembus. Akhirnya 2011 membangun suatu 5 tahun saja waktu dia sudah bisa bangun Hanut. membangun Hanut. Ya, oke. Pertahanan udara untuk melindungi udara Israel Ya. dengan 4 lapis tadi. Saya akan cerita sedikit tentang Iron Dome. Ya. Iron Dome kan boleh dikatakan secara harfiah adalah kubah besi. Ya. Iron Dome ini adalah suatu sistem pertahanan udara yang terdiri dari 3 sistem, Ya. yakni sistem radar tracking, sistem radar early warning dan tracking. Early warning system lah. Iya. Ya. Jadi radar untuk peringatan dini Ya. Dini ya. dan tracking. Iya. Kemudian yang kedua adalah battle management. Ya. Jadi pengelolaan pertempuran. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sistem sistem weapon control dan missile launcher. Oke. Jadi ada 3. Yang pertama adalah radar. Radarnya itu ada 2. Radar untuk mendeteksi Oke. atau radar deteksi, Ya. ya early warning system radar. Jadi radar deteksi dini. Ya. Setelah ketemu ada suatu ancaman, baru kemudian ada radar tracking. Ya. Radar tracking ini men-track sasaran rudal yang akan menembus, dan dia bisa memilih dan memilah. Sistem yang pertama ini, yakni kalau seandainya radar menyampaikan bahwa roket tidak akan jatuh pada daerah-daerah yang strategis dan yang padat penduduknya, dia biarkan tidak ditembak. Jadi weapon controlnya Ya. tidak menembak. Ya. Jadi sudah bisa memilih dan memilah dia. Ya. Kalau jatuhnya di gurun pasir, ngapain harus ditembak? Rugi. Rugi. Nah, dan kemudian kalau seandainya akan mengarah pada daerah padat penduduk dan teknologi ke area-area yang strategis, baru akan diluncurkan rudal Tarmennya. Ya. Nah,
Jadi itu yang pertama, sistem bisa Rudal Starman itu rudal penghancurnya. rudal penghancurnya. Oke. Jadi sistemnya itu sudah bisa memilih. Kemudian ada weapon control. Ya. Jadi ada sistem yang terpadu antara radar dengan weapon. Weaponnya ini senjata, pengontrol senjata dia. Sudah otomatis, sudah digital. Ya. Bahkan mungkin sudah menggunakan artificial intelligence, sudah AI. Ya. Sehingga tidak digerakkan oleh manusia lagi. Oke. Jadi weapon control ini bisa mengontrol apakah ditembak menggunakan senapan mesin berat mungkin, Ya. apakah ditembak dengan menggunakan rudal, Ya. atau ditembak dengan menggunakan meriam. Ya. Itu semua diatur oleh weapon control. Oke. Karena memang Iron Dome ini masih menggunakan untuk eksekusinya masih menggunakan senjata-senjata yang berteknologi kinetik, yang menggunakan energi kinetik. Belum menggunakan sinar laser untuk penghancur. Sekarang ini motong pohon yang tinggi aja bisa menggunakan laser, kan? Laser. Motong dahan. Tapi ini belum digunakan untuk Iron Dome ini. Ya, ya. Kemudian yang sistem yang ketiga, yang terpadu ini, ini adalah sistem rocket launcher. Ya. Nah, jadi sistem rocket launcher dan kemudian menggunakan sistem ini. Apa itu namanya? Peluncur rudal ini, Ya. yang masing-masing berisi 20. Jadi ada sistem rocket launchernya. Rocket launcher diperintah oleh weapon control atas hasil tracking dari radar, baru rocket launcher ataupun senjata yang lain menembak dia. Jadi sedemikian canggih lah Iya, Iron Dome itu. Iron ya. Dome itu. Bisa defense, bisa juga menyerang dia ya, Ya. menghancurkan. Memang itu defense nih. Ya, dia defense dia. Jadi Iron Dome ini didesain untuk perlindungan Ya. pertahanan udara, perlindungan serangan udara berupa rudal-rudal jarak pendek Jarak pendek ya. yang bisa beroperasi kapan saja tanpa terpengaruh oleh cuaca. Oke, pertanyaannya, apakah ada negara selain Israel yang menggunakan sistem pertahanan udara seperti itu selain Israel? Nah, kalau Amerika Serikat, sebetulnya Israel ini dalam membuat Iron Dome ini digawangi oleh industri-industri dalam negeri Israel. Ya, Amerika. Bukan, dalam negeri Israel dulu. Terutama oleh Rafael. Ya. Rafael Advanced Defense System. Ya. Jadi sistem pertahanan berlanjut dari Rafael. Ini nama perusahaan. Rafael Advanced Defense System. Ya. Kemudian yang kedua oleh industri dirgantara Israel. Kalau kita PTDI lah ya. Ya, ya. Ya di sana ya Israel Aerospace Industry. Oke. Jadi industri dirgantara Israel. Israel. Ya. Dua ini, dari Rafael maupun dari industri dirgantara Israel ini, yang mengembangkan Iron Dome pertama. Tentu atas bantuan juga dari Badan Luar Angkasa Amerika. Ya. Karena masalah misil ini, untuk pertahanan, itu ada badan tersendiri. Yang dua tadi kan perusahaan, company ini kan. Ya. Tapi ada badan dari pemerintah Israel yang membidangi khusus tentang masalah pertahanan misil. IMDO namanya. IMDO. Jadi Israel Missile Defense Organization. Jadi badan yang menangani tentang masalah pertahanan misil. Jadi kalau Indonesia kan ada Badan Pengelola Perbatasan, Ya, ya, Badan Penanggulangan Teror, Badan Penanggulangan. Ya, dia ini lembaga non kementerian lah kira-kira. Iya, lembaga non kementerian yang khusus menangani masalah misil. Kalau kita ada Ada di badan Israel. badan BPP, BNPB, NPB, BNPT, SAR, dia ada badan khusus yang namanya IMDO. Jadi ini Israel Missile Defense Organization. Sahabat, kalau kemarin kita pening dengan sejarah-sejarah, ini kita pening dengan teknologi. Kita minum dulu. Ayo, minum dulu kita. Ini biasanya yang begini nih ya, mohon maaf, ini kan apa ya, domainnya Angkatan Udara ya. Oh ya. Tapi ini kita orang infanteri ya, Angkatan Darat. Harus tahu. Kita bicara Ya kalau infanterinya menjadi panglima TNI misalkan menjadi apa, ya harus bisa juga dong. harus ya. ngerti Iron Dome. Ngerti Ya? semua. Oke, tunggu.
Kita minum dulu udah kita. Minum dulu. Biar nggak kena IMDO tadi. Iya, iya, iya. Luar biasa ini narasumber nih, sahabat. Oke, Mas Agus. Ya. Jangkauan cakupan dari perlindungan terhadap satu areal Iron Dome itu seberapa besar sehingga dia bisa melindungi daratan satu Israel itu lah kira-kira. Ya. Sebagaimana? Apa? Jadi begini, Iron Dome Kemampuan. itu untuk pertahanan dari serangan pesawat maupun misil maupun roket dan drone Roket jarak pendek boleh katakan. Jadi antara 3 km sampai 70 km. Jadi maksimal 70 km. Ya. Di luar 70 km bukan Iron Dome yang bermain. Jadi Iron Dome itu pertahanan udara terakhir. Oke. Jadi yang pertama bermain ya otomatis pertahanan udara jarak sedang. Kemudian jarak jauh. Yang jarak sedang itu David Sling. Kemudian jarak jauh Aero 2. Ya. Di luar angkasa exo atmosfer Aero 3. Ya. Jadi Iron Dome ini pertahanan udara terakhir. Ya. Nah, dan di Israel ini Iron Dome itu dipasang ada 10 pasang boleh katakan. Satu pasang Iron Dome itu kan terdiri dari 3 sistem tadi. Ya. Ada sistem radar, Ya. sistem weapon control, dan sistem missile launcher. Ya. Nah, jadi ketiga sistem ini membentuk suatu Iron Dome kompleks saya. Ya. Dan di seluruh negara Israel ada 10 Iron Dome kompleks. Oke. Jadi ada 10 sistem Iron Dome yang ditempatkan di seluruh penjuru Israel untuk menangkis serangan dari manapun juga. Dan apakah itu cukup efektif untuk bisa mempertahankan wilayahnya? Pada saat tahun 2011 sampai 7 Oktober kemarin sangat efektif. Sangat efektif. Sangat efektif karena dari IDF Israel Defense Force atau Angkatan Bersenjata Israel, terutama dari Angkatan Udaranya, Israel Air Force (IAF), mengatakan bahwa sejak tahun 2011 sampai kemarin itu keberhasilannya adalah 90%. 90%. 90% diklaim. Jadi seandainya Hizbullah atau Hamas meluncurkan 100 rudal, itu 90% berhasil ditembak jatuh atau dihancurkan di udara. Ya. Hanya 10% yang berhasil jatuh. Itu pun jatuhnya bisa dipilih. Kalau memang jatuh di area tidak strategis dan tidak padat penduduk, memang dibiarkan jatuh. Dibiarkan aja. Ya. Karena menembak itu mahal harganya. Iya, iya. Harganya misil untuk menghancurkan ini, yang setiap jaringan itu ada 20 misil, itu harganya antara 50.000 sampai 100.000 dolar US dollar. Sementara 1,5 miliar. bukan 50.000. Iya, 100.000 US dollar. Ya, US dollar. Sama dengan rupiah berapa itu? Ya, dikalikan 15.000 lah. Iya, 1,5 miliar lah. Ya. Hanya satu. Nah, satu. Sedangkan ini dia kalau nembak kan masih 20. Ya, satu. Yang kedua dia kan ini dia sementara yang ditembak harganya 5.000 dolar. 5.000 dolar. Kok 5.000 dolar? Harganya 500 dolar. Ya. 50 dolar sampai 100 dolar kan. Ya. Jadi harganya itu murah banget itu rudal Qassam ini. Ya, ya. Jadi kalau ditembak ini, ya setiap rudal Qassam yang meluncur ditembak, ya rugi. Baru yang menembak itu hitungan detik. Iya. Tiap detik dia mengeluarkan 1,5 miliar, 1 miliar. Iya. Bisa 120 kalau 1,5 miliar. Ya. Jadi sekitar 30 miliar sekali nembak. Sementara harganya Qassam yang ditembak jatuh dia harganya 100/100-nya dia. Iya. Jadi hitungan ekonominya rugi. Makanya itulah canggihnya Iron Dome ini. Sistem radar dia, terutama radar trackingnya, bukan radarnya kan ada 2, radar early warning, kemudian radar tracking. Sudah di tracking nih senjata itu. Yang meluncurnya apa? Kontrol. Nah, sudah di track dia, ditembak nggak ini? Kalau kira-kira trayektorinya, hitungan rumitnya udah dihitung semua, trayektorinya udah diperhitungkan, nembak dia. Kira-kira jatuhnya di laut, gurun pasir atau nggak ditembak. Biarkan aja, karena mahal untuk nembak ini. Tapi kira-kira kalau udah membahayakan, dilihat dari hitungan trayektorinya, trayeknya,
Iya, iya. Kalau angkot kan ada trayeknya kan. Iya, iya. Oh, trayeknya lewat sini dia, ini menghantam pemukiman kibutsnya Israel yang padat penduduk, hajar di atas dia. Pecah di atas ya. Pecah dia. Canggih betul. Jadi begini, dengan sedemikian canggih lah dari ceritanya Mas Agus Arif Padilla ini tentang Iron Dome ini ya. Apa yang menyebabkan pada tanggal 7 Oktober itu Hamas bisa tembus roketnya di situ? Coba gimana? Jadi selama perang dengan Israel kan berkali-kali Hamas mengeluncurkan dengan Hizbullah. Ya. Dari mulai tahun 2006 sampai sekarang kan berapa puluh tahun dia belajar tentang itu. Di samping dia mempelajari membuat roket yang murah tapi terjangkau harganya, tapi mampu menembus, ya kan? Ya. Tapi juga dia mempelajari Iron Dome. Ternyata Iron Dome itu Ya. kan ada setiap rangkaian itu ada 20 misil. Ya. Ada misil lancernya itu 20. Ya. Sehingga apabila dia tembak, misalkan dia ingin menembak suatu kawasan X gitu, satu target wilayah, lah, target X, Oke. kan targetnya wilayah dia kan, Ya, bisa X gitu, Ya. dia mungkin meluncurkan 100 rudal atau 100 roket ke sana, Ya. mungkin bisa dihadapi dengan ini habis roketnya. Oke. Akhirnya dia dalam waktu 20 menit, ini pengakuan Hamas, dalam waktu 20 menit pada tanggal 7 Oktober kemarin, Ya. dia meluncurkan 5.000 roket. 20 menit 5.000 roket. Dari menghantam Tel Aviv, Oke. mungkin kan Yunis, menghantam ke wilayah di luar Tel Aviv lah. Iya. Tel Aviv kan dekat laut ya. Oke. Kemudian di luar di sebelah timur dari wilayah-wilayah jalur Gaza. Oke. Sehingga dalam waktu 20 menit dia meluncurkan 5.000, walaupun ini tidak diakui oleh Israel. Israel mengakui bahwa dalam waktu 20 menit itu mereka meluncurkan sekitar 3.000 rudal ataupun roket. Ya. Akhirnya di rentet itu, rudal penembak ini sudah di tracking harus ditembak semua, nggak cukup. Dia tembak 20-nya udah habis di wilayah itu, Menyusul lagi. menyusul lagi kan di rentet. Ada rentetan tembakan roket. Peluncuran roket itu rentetan di suatu wilayah. Ya. Akhirnya nggak terjangkau dengan rudal-rudal penghancur yang dimiliki oleh Israel dalam sistem Iron Dome. Iya. Mungkin nanti akan diperbaharui pasti kan? Makin dia akan memperbarui. Oh, oke. Gini, Sehingga tunggu. caranya itu merentet dia. Ya. Dalam satu dia tembak. Berarti ini kalau bahasa kita ya, bahasa TNI lah, kepadatan tembakannya. Ya, kepadatan tembakan. Kan ada daya. Yang menghancurkan Ya. Iron Dome, kegagalan Iron Dome itu karena kepadatan tembakan. Tunggu, kita hitung secara matematis ya. 5.000 per 22 menit. Ya, 1 menitnya berarti 250. ya. Kalau hitung matematika ini. Itu kan matematika. Awak orang Padang jadi kalkulator, tanpa kalkulator pun bisa cepat. Namanya juga Padang, Nah. pandai dagang. Kalau menghitung ini cepat kalau orang iyalah. Padang. 5.000 per 20 menit. 1 menitnya 250. Iya. Berarti 1 detiknya sekitar 4 roket 4 roket. per detik. 4 kali 60 kan 240 kan? Ya, 240. Jadi 1 detik tik 4 hus. Jadi Nggak mampu lagi. Tik. 4. Selama 20 menit. 20 menit. Itulah yang menyebabkan Iron Kepadatan Dome tembakan itu jebol. Itu sahabat. Ya. Matematikanya begitu. Nah, tentu nanti Israel akan mengembangkan lagi. Dan Israel akan Ya. minta orang Padang untuk sebagai konsultan. menghitung berapa Harus sistem apa? Weapon kontrolnya diatur lagi. Ya, ya. Kemudian misil launchernya dihitung, bukan 20 lagi isinya. ya. Dan bukan trackingnya, penghancurnya Nah, harus ya. banyak. Penghancurnya lebih banyak. Karena tracking kan dia bisa men-tracker semua kan. Iya. Penghancurnya Ini banyak. hanya 20 satu serangkaian itu. Ya. Mungkin bisa diperbanyak oleh mereka. Gajah saja yang begitu besar dikeroyok semut pun kelabakan juga.
Hebat Hamas ini ya. Iya. Jadi itu salah satu dia belajar ya bertahun-tahun Bertahun-tahun belajar. ditemukan itu ya. Ya, dan Israel mengakui Ya. oleh Lerner itu seorang mantan jenderal Israel, tapi dia pengamat pertahanan Israel, Oke. Lerner, itu mengatakan bahwa roket Hamas yang namanya Qassam, yang roket jarak pendek itu sangat akurat, tapi roket jarak jauhnya kurang akurat dia. Ya. Jadi mereka sudah mengakui kemajuan teknologi Hamas itu luar biasa. Iya. Dia sudah bisa membuat roket jarak pendek yang akurat. Iya. Tapi ingat, Tunggu. Sedemikian padatnya tembakan itu ya. Mungkin ini sesi pertama kita selesai di sini dulu, kita istirahat. Ya. Nanti masuk sesi kedua sebentar lagi. ya. Kita turun minum dulu biar santai. Tapi dulu. sebelum kita turun, Ya. saya sampaikan bahwa pada saat tanggal 7, Tunggu sedikit. Heeh. Pertanyaan ini penting ini. Nanti mungkin bisa ada tambahan penjelasan dari Iya. Mas Ari. Sebelum kita turun minum nih ya. Iya. Dari kepadatan tembakan itu 4 rudal Per roket detik. per detik. kenapa nggak ada yang nyasar ke Yerusalem? Nah, ini udah. Nanti akan kita terangkan. Kenapa Hizbullah Ya. menembak dari selatan Lebanon atau Lebanon Selatan Iya. tidak menyasar Yerusalem. Ya. Padahal roketnya Hizbullah lebih canggih Ya. dan jarak jauh. Ya. Demikian juga roket-roket Hamas Ya. tidak menyasar Yerusalem. Pada titik sentral kekuatan Israel itu ada di Yerusalem. Dan Yerusalem sudah dicanangkan oleh resolusi oleh undang-undang Israel sebagai ibu kota. Luar biasa ya. Hebat Hamas. Kenapa kok tidak meluncurkan roket ke Yerusalem? Ya. Kenapa meluncurkan roket ke Tel Aviv? Jawabannya Ah, nanti kita lihat di sisi kedua. ah, Bisa jadi dia tak bisa menuju ke situ atau memang sengaja dia tadi tidak mau menyasarkan ke situ. pasti sengaja. Kita break dulu lah ya. Sabar. Turun minum dulu, masuk ke sesi kedua. Ayo. Kan. Teladan Nusantara.